Lagi mau syuting, ini kita kepoin lagi di Surabaya. Gua baru selesai mandi dan gua mau cuci muka pakai rangkaian dari ini. Kita ambil ini skincare, ini face washnya udah mau habis karena gua tuh rajin banget yang namanya cuci muka. Gua tuh jarang perawatan, tapi gua tuh senangnya cuci muka, jadi muka gua tuh always bersih. Sabun kita misalnya skincare tuh yang lembut banget, enak. Ini sudah ber-BPOM, bisa dipakai buat pria, wanita, anak kecil, umur 13 tahun, bukan kecil teenager, juga bisa. Nah, pakai day creamnya, nggak boleh pakainya tipis-tipis aja. Kalau usah tebel, kalau tebel tuh nggak ada gunanya, ada khasiatnya. Nah, diratakan, terus cara pijit muka tuh juga ada aturan. Ya, kalau pakai krim ada aturannya nih, caranya gini, bukannya wok atau enggak wok. Jangan tuh gini tuh, jadi mukanya kencang ke atas. Ini bagus nih buat ngilangin komedo, mengencangkan muka, mengencangkan pori-pori, mencerahkan. Wah, ini keren banget day creamnya tuh. Udah tinggal dikepek-kepek, pakai face mistnya juga. Wah, ini face mist yang favorit, semua favorit, tapi ini paling sering dicari. Khasiatnya bisa mengencangkan kulit muka kamu dan mencerahkan. Semprotin sebanyak-banyaknya, sehari 4 kali juga boleh. Tuh, glowing kan? Siti Nurhayati kemarin sore lewat salon aku sore kemarin ada di salon loh. Bagi THR nanti Naira kayaknya dia mau bagi-bagi THR. Tunggu dia ya. Naira biasanya setiap tahun mau bagi-bagi THR ke para followersnya plus 62. Fit Skincare ada di Purwakarta. Kayaknya ada deh. Nanti aku cari tahu ya, harusnya Purwakarta ada. Tapi kalau misalnya nggak ada, kalian bisa DM ke official. Nanti bisa dikirim sama official. Helen Kanada, tadi kamu ada video call pagi ya? Aku lagi meeting pagi tadi, sorry ya nggak keangkat. Yuk abis ini kita video call. Jam berapa di Kanada itu? Teteh kerja sampai jam berapa? Sampai aku selesai aja urusannya. Kalau udah selesai pulang, kangen sama anak. Kendari sudah ada, di Kendari bisa didapetin di salon Beauty House Head to Toe Kendari ya. Nah, ini bagus banget nih. Rofi Mustafa, selalu berpikir kalau belum tentu kita bisa puasa tahun depan. Nah, itu sepemahaman sama aku. Jadi selama untuk yang beragama muslim ya, sebaiknya memang selalu lakukanlah ibadah-ibadah yang memang wajib kita lakukan. Benar sekali itu, kalau apalagi puasa kan kita setahun sekali ya. Belum tentu tahun depan kita masih bisa ketemu Ramadan. Tuh. Betul banget. Wiwik ya, harus semangat ya. Palu ada deh. Kalau nggak ada nanti DM ke official, nanti dikirim dari official ya. Dika William, Tante skincare untuk anak cowok ABG kayak jadi gini ya guys, Fit Skin itu pada intinya membuat kulit muka kita itu sehat, balance aja. Karena simpelnya Fit Skin itu seperti kalau kalian minum yogurt atau makan yogurt. Jadi bakteri di dalam perut itu kan stabil, positif dengan negatif itu memang kan diperluin. Nah, Fit Skin itu pada intinya menstabilkan mikrobiom di kulit wajah. Jadi untuk laki-laki boleh, untuk perempuan boleh. Kalau kalian yang pengen mukanya sehat aja, selayaknya memang kulit kita kayak tangan itu ya, itu boleh banget. Dan yang paling bagus itu untuk kalian yang suka pakai krim-krim yang salah. Jadi mukanya itu
rusak ya, atau warnanya dari leher sama ini tuh beda. Kalau kamu lihat nih muka aku ya, ini sama kan. Setelah 6 bulan pemakaian produk Fit Skin, muka aku bersih aja, karena aku nggak suka yang kelihatan putih banget gitu, aku nggak suka. Jadi kalau mau putih kalian pakai bedak aja. PR aku tinggal satu, nanti aku bikinin kalian bedak bagus dan harganya terjangkau, biar mukanya nggak ke glowing, nggak terlalu glowing banget. On proses ya. Salam buat Mami Ola, iya nanti disampaikan. Ayo tip lagi nih, aku masih ada waktu 5 menit lagi. Tip untuk kalian itu semangat menjalankan sisa puasa. Tadi paling bagus banget itu selalu ingat kalau belum tentu tahun depan ketemu lagi Ramadan. Aku setuju. Tuh, aku setuju banget. Yenzi, masalah pinjaman online, ya aku akan selalu support orang-orang yang tertindas, entah itu siapa. Tapi kalau misalnya di sini nih ada yang nonton aku nih, misalnya ya kalian yang bekerja di debt collector, tugasnya untuk menagih para kreditur, saran aku sih pergunakanlah bahasa yang baik. Jangan menteror untuk membuat orang itu sampai ada yang pengen bunuh diri. Dosa loh, bener. Kalian dibayar, misalnya kalian emang digaji ya untuk itu, tapi ingat, dengan kalian melakukan itu kan sebetulnya menurut aku ya, gaji yang kalian dapatkan dengan kata-kata atau teror yang kalian ucapkan itu gak seimbang. Karena apapun yang kalian lakukan, yang kalian ucapkan itu pertanggungjawabannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana kalau benar-benar teror yang kalian lakukan itu benar-benar membuat orang itu jadi frustasi dan sampai bunuh diri. Itu ada pertanggungjawabannya loh, percaya deh. Kalau memang tugasnya sebagai debt collector menagih, ya ingetinlah dengan kata-kata baik gitu. Mereka bukannya nggak tahu kok, nggak punya hutang gitu, tahu, tapi diingetinlah dengan cara-cara yang baik gitu sih, saran aku ya. Jangan juga nih bilang, oh abisnya kalau ditagih baik-baik nggak bayar, misalnya ya. Ya kalian jangan mau juga sebagai pegawainya di perusahaan debt collector itu kalian yang suruh maju, terus kalian yang berdosa untuk membuat intimidasi ke orang gitu kan. Maksudnya sebagai perusahaan apalagi besar tentu mereka sudah tahu resikonya meminjamkan uang dengan mudah ke aplikasi, ya harus tahu juga bahwa pembayarannya pun mungkin akan sulit gitu. Tapi kalau aku sih bisa ngasih tahu ke kalian, jangan maulah dipakai gitu, di use untuk company pinjol itu untuk kalian tuh menteror orang. Yang dosa itu kalian loh, yang ketik, yang ngancem, yang sampai hari ini tuh masih banyak banget yang nge-DM aku untuk menyampaikan bagaimana tuh frustasinya mereka dengan kata-kata kasar yang dilakukan oleh debt collector. Itu pokoknya dari aku tidak juga mengiyakan untuk kalian yang punya hutang itu nggak bayar. Tetap loh, hutang itu berat urusannya sama dunia akhirat deh, berat gitu. Tapi untuk kalian yang menagih secara kasar, apalagi hanya sekedar bekerja, yang minjemin uang pun bukan kalian, misalnya dengan kasar nagih, ngata-ngatain segala macam gitu. Kalian kan bekerja, kalian digaji, benar itu Andini, benar itu kalian memang bertugas untuk nagih, benar. Tapi kalian harus berpikir, kalau kalian menteror sampai ada orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik gara-gara teror kalian, itu kalian yang dosa. Perusahaan kalian bisa apa? Nggak bisa. Memang perusahaan kalian mau nanggung dosanya yang kalian lakukan untuk teror-teror itu? Enggak. Tapi sebagai pebisnis misalnya, contohnya begitu, harus tahu resikonya sebagai
pinjaman online yang dengan gampang hanya sekedar modal data nomor telepon dikasih pinjam, dia harus tahu resikonya gitu. Makanya kalau pinjaman resmi kan harus dicari tahu dulu apa pekerjaannya, bagaimana penghasilannya, diperiksa dulu rekening korannya gitu. Tapi kalau untuk pinjol-pinjol yang nggak ada aturan gitu, asal dapat nomor telepon dikasih, kalian harus tahu resikonya juga apa gitu ya. Pokoknya jauhin pinjaman online, itu ngeri banget deh. Dan untuk kalian yang menteror-teror nih, mudah-mudahan kata-kata aku ini menjadi masukan buat kalian. Inget ya, yang punya perusahaan yang nyuruh kalian error orang itu nggak tahu apa-apa, yang berdosa itu kalian.